Walid adalah jemaah Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini adalah cerita dari filem Malaysia yang menceritakan tentang kesesatan ajaran agama yang mengatasnamakan agama Islam, di mana Walid, sang pemimpin jamaah di sana, memanfaatkan para jamaahnya untuk bertunduk dan mengikuti segala kesesatannya dengan alasan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dan bahkan dia menghalalkan berbagai cara untuk menikahi wanita-wanita cantik, bahkan ada yang hanya sekedar dizinahi saja. Namun anehnya, semua jamaahnya sangat mempercayainya. Hal ini tentu saja mirip dengan beberapa kejadian di negara kita, Indonesia. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Walid yang sedang memberikan kajian kepada jamaah-jamaahnya dengan mengatakan bahwa dunia ini sudah seperti rumah sakit jiwa raksasa. Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Lalu Sin berpindah kepada jamaah-jamaah Walid yang sedang wirid sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di sisi lain, memperlihatkan juga istri-istri Walid yang sedang memberikan ceramah kepada ukhti-ukhti pengikut Walid. Wanita itu mengatakan bahwa beruntunglah wanita yang taat kepada suaminya karena itu adalah wanita yang terpilih yang dijanjikan surga. Dia juga mengatakan beruntunglah dia yang memiliki suami soleh karena akan membimbingnya menuju jalan Allah. Beruntunglah seorang perempuan itu jika dia memiliki suami yang berjuang ke jalan merupakan insan terpilih. Lalu kita juga diperlihatkan oleh seorang ulama pengikut Walid yang bernama Saifullah sedang menasihati para pengikutnya. Dia mengatakan Walid adalah titisan Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Sungguh kesesatan yang sudah mulai terlihat. Singkat cerita, kita pun kembali diperlihatkan Walid yang sedang dakwah kepada jamaah-jamaahnya di majelis yang dinamai majelis jihad. Dia mengatakan, sebagaimanapun pengorbanan kalian tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan ketaatan kepada pemimpinnya. Lalu dia mengutip surat An-Nisa ayat 59 yang isinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah, serta para ulil amri, pemegang kekuasaan di antaramu. Dia juga mengatakan bahwa jamaah jihad harus memiliki sifat taat dan setia kepada pemimpinnya, karena kesetiaan sifatnya lebih tinggi daripada ketaatan. Dengan kesetiaan dan juga ketaatan ini, dia mengatakan jamaahnya akan ada bersamanya dan juga Rasulullah untuk menuju ke surga. Dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju ke syurga. Lalu Sin berpindah di mana ada seorang wanita bercadar yang sedang dimaki-maki oleh salah satu istri Walid yang bernama Hafizah. Dia ternyata menceritakan suaminya tidak setuju dengan ajaran Walid. Tentu saja Hafizah langsung menyuruh wanita itu untuk menceraikan suaminya dengan beralasan bahwa suaminya sesat karena tidak setuju dengan ajaran Walid. Oleh karena itu, meninggalkannya adalah sesuatu keharusan dan pria itu tidak layak menjadi suaminya. Kembali lagi ke jamaah jihad, kali ini diperlihatkan Walid yang sedang dicuci kakinya oleh jamaah-jamaahnya. Dan bahkan bukan hanya sekedar dicuci, para jamaahnya disuruh untuk meminum air cucian kaki dari Walid. Mereka semua menganggap itu sebagai sebuah keberkahan. Lalu diperlihatkan seorang wanita bernama Baiduri yang sedang bersama ibunya yang bernama Umi Kalsum. Baiduri mempertanyakan apakah ini? Baiduri mengatakan ini adalah bid'ah, sebuah kesesatan, karena harus mencium kaki si Walid dan meminum air bekas cuciannya itu. Baiduri juga mengatakan kepada ibunya, ini adalah sebuah kemusyrikan dan sebuah dosa besar. Namun ibunya tetap mengelak dan ibunya menyuruh dia untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Walid. Ikut je, Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Lalu Saifullah, sang ajudan dari Walid, mengatakan bahwa kalian akan mendapatkan berkah dari Walid yang suci. Dia juga mengatakan bahwa sekarang adalah giliran para wanita muslimah. Sontak saja dengan sumringahnya, Umi Kalsum langsung menuju podium untuk menciumi kaki Walid. Meskipun Baiduri melarangnya untuk naik ke sana, namun dia tetap memaksa untuk naik dan akhirnya dengan sangat menjijikkan, si ibu itu menciumi kaki si Walid dan meminum air cuciannya. Setelah gilirannya selesai, Umi Kalsum langsung memberikan kode kepada Baiduri agar naik ke atas podium untuk menciumi juga kaki si Walid. Baiduri awalnya menolak, namun akhirnya dia pun nurut dan dia naik ke atas podium.
Namun pada saat Baiduri akan menciumi kaki si Walid, tiba-tiba Baiduri mencipratkan air yang ada di kaki Walid ke mukanya si aki-aki itu. Sontak saja, hal itu membuat orang-orang jamaah jihad di sekitarnya langsung marah dan berteriak kepadanya. Namun si Walid hanya tersenyum melihat hal itu. Sesampainya di rumah, Umi Kalsum langsung memarahi Baiduri dengan menamparnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sangat memalukan dan juga lancang. Si ibu juga mengatakan, percuma telah menyekolahkannya jauh-jauh ke luar negeri. Lalu dia menanyakan, apakah gurumu mengajarkan untuk bersikap lancang seperti itu? Lalu Baiduri menjawab bahwa dia tidak diajarkan untuk beribadah seperti itu. Dia tidak diajarkan untuk menyekutukan Allah. Lalu si ibu menjawab, menduakan Allah apa yang kau maksud? Katakanlah pada ibu, ajaran mana yang diajarkan oleh Walid yang menyekutukan Allah? Si ibu mengatakan ajaran Walid itu semuanya benar, berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga sunnah. Tidak ada yang bertentangan. Lalu Baiduri menjawab, bagaimana dengan meminum air rendaman kaki? Apakah itu benar? Si ibu mengatakan, itu untuk mendapatkan berkah dari gurumu seorang mursyid. Jika kamu mau, ya minumlah. Jika kamu tidak mau, tidak usah mencipratkan air kepada mukanya. Namun Baiduri tetap teguh terhadap pendiriannya, bahwa apa yang telah dilakukan ibunya tetaplah salah. Itu adalah sebuah kesesatan. Jika memang itu adalah ulama yang baik, maka dia tidak akan membiarkan jamaahnya untuk meminum air rendaman kakinya. Dia juga mengatakan, sudahlah, saya tidak ingin bertengkar dengan ibu, dan saya tidak akan mau lagi datang ke jamaah jihad itu. Lalu si ibu marah dengan mengatakan, ilmumu baru sedikit, namun kau sudah berani mengatakan orang lain salah. Dan si ibu mengatakan, terserah jika kau mau seperti itu. Tapi ibu akan tetap mengikutinya karena Walid adalah orang yang benar. Dan si ibu juga menyumpahi Baiduri dengan mengatakan, ketika nanti kamu sudah lulus, kau akan mendapatkan gelar anak durhaka. Karena itulah ilmu yang kamu pelajari. Baiduri pun hanya bisa menangis melihat apa yang telah terjadi kepada ibunya. Lalu Sin berpindah ke lokasi di mana si Walid itu sedang bersama jamaah-jamaahnya. Lalu para jamaahnya mengatakan bahwa wanita tadi sudah sangat lancang. Sebelumnya belum pernah ada orang yang berani melakukan itu kepada Walid. Mereka pun menyarankan agar Baiduri diharamkan untuk kembali lagi ke sini. Namun dengan santai si Walid menyuruh mereka untuk menganggap Baiduri sebagai pemabuk. Lalu dia mengingatkan kisah Abdul Qadir Jailani di mana si pemabuk bertanya, apakah Abdul Qadir Jailani bisa membuat dirinya beriman? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, semua adalah kuasa Allah. Dan atas itulah si Walid mengatakan bahwa Baiduri sengaja diutus Allah kepadanya. Lalu salah satu istri Walid yang bernama Robi'atul datang menyarankan bagaimana jika wanita itu dinikahkan saja dengan salah satu jamaah kita agar kita bisa mendidiknya. Walid pun tersenyum seakan dia ingin menikahi Baiduri. Singkat cerita, akhirnya keempat istri Walid berkumpul di suatu ruangan untuk mendiskusikan tentang bagaimana Walid akan menikahi Baiduri. Lalu Hafizah mengatakan bahwa menikahkan Baiduri bukanlah sebuah solusi. Robi'atul mengatakan, apakah kalian takut jika Baiduri dinikahi oleh Walid? Sontak saja istri Walid yang bernama Habibah khawatir jika benar Walid akan menikahi Baiduri, karena salah satu dari mereka harus diceraikan. Lalu Robi'atul mengatakan, siapapun yang akan dinikahi oleh Walid tidak boleh dibantah, karena Walid tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Hafizah mengatakan bahwa dia mengerti hal itu dan tidak akan menolak. Dia hanya memberitahu jika pernikahan Baiduri bukanlah solusi. Sehabis obrolan itu, Robi'atul meminta izin agar malam ini Walid bersamanya, dengan alasan ada hal yang ingin dibicarakan dengan Walid mengenai jamaahnya. Singkat cerita, istri Walid yang bernama Masito sedang mengeluh kepada Habibah. Dia iri kenapa Robi'atul mendapatkan lebih banyak malam bersama Walid. Bahkan sudah 3 malam Walid bersamanya terus. Meski sempat mengatakan ini semua salah Walid, namun Habibah memilih untuk pergi karena takut dihukum oleh Walid dan akan membicarakannya nanti kepada Walid. Lalu diperlihatkan Walid yang sedang menjalani malam bersama Robi'atul. Namun ternyata di luar Habibah sedang mendengarkan apa yang mereka lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya Umi Kalsum mendapatkan telepon dari Hafizah, istrinya Walid, dan menyuruhnya untuk datang ke sana. Di sana dia menyampaikan kekhawatiran Walid tentang Baiduri dan melihat Baiduri memiliki potensi untuk menjadi Sri Kandi Islam.
Namun Ummi Kalsum khawatir tentang kejadian kemarin saat Baiduri mencipratkan air kepada Walid. Namun Hafizah menyampaikan bahwa Walid tidak marah akan hal itu. Dia mengatakan Walid itu visioner, dia bisa melihat apa saja yang kita tidak bisa lihat. Si ibu meminta Hafizah agar Walid mendoakan Baiduri yang hatinya keras. Lalu Hafizah pun menyarankan agar Baiduri dinikahkan dengan jamaah jihad, biar nanti Walid yang memilih siapa yang pantas untuk Baiduri. Si ibu pun senang dan mengikuti perkataan Hafizah itu. Namun ternyata percakapan itu didengar oleh Habibah. Singkat cerita, Saifullah bercerita tentang mimpinya bertemu Rasulullah kepada Walid. Lalu Walid mengatakan bahwa sekarang yang menerima wahyu bukan cuma Walid saja, melainkan Saifullah juga. Dan cepat atau lambat mereka akan menerima perintah khusus dari Tuhan. Lalu Saifullah bercerita bahwa di mimpinya Rasulullah menggantikan mahkota Saifullah dengan mahkota yang sangat indah dan juga berkilau. Singkat cerita, kita diperlihatkan Rabi'atul yang sedang berdiskusi dengan Masitoh. Rabi'atul mengatakan bahwa Masitoh tak mengerti perjuangan Walid. Padahal Masitoh sendiri yang meminta dinikahi oleh Walid. Lalu Masitoh menjawab tujuan Walid tidak ada hubungannya dengan poligami. Lalu Rabi'atul menjawab, dari awal kau menikah dengan Walid sampai sekarang, kau tidak ada habis-habisnya membandingkan dirimu denganku. Saat perbincangan itu, tiba-tiba Habibah datang dan mengatakan, bagaimana kami bisa tidak membandingkan diri kami denganmu? Sementara jatah malam kami sering diambil olehmu dengan alasan yang sama. Habibah mengatakan bahwa dia tahu kalau Rabi'atul adalah juru bicara Walid, tapi bukan berarti kau seenaknya mengambil kesempatan malam kami. Dengan santai Rabi'atul menjawab, kalau berani, berbicara langsung saja kepada Walid. Habibah mengungkit apa yang diusulkan oleh Rabi'atul kepada Hafizah untuk menikahkan Baiduri dengan jamaah jihad. Lalu Masitoh menjelaskan jika seorang terpilih untuk dinikahkan, pasti akan diutamakan untuk amri-amri atau para pemimpin-pemimpin. Dan tentu saja yang paling utama adalah Walid. Dan jika Walid memilih Baiduri untuk dinikahi, maka salah satu dari kita akan diceraikan. Habibah lalu mengatakan, tidak ada yang tahu, engkaulah mungkin yang akan diceraikan oleh Walid. Dengan santainya Rabi'atul membalas dengan mengatakan, mustahil pemilik kebun akan membuang buah yang segar. Pasti dia akan membuang buah yang busuk yang... Di sisi lain, Baiduri sedang bercerita kepada temannya yang bernama Asikin. Dia menceritakan tentang ajaran sesat Walid di mana ibunya sangat percaya akan apa yang dikatakan oleh Walid. Bahkan di sana orang-orang rela menciumi kaki Walid dan meminum air rendaman kakinya. Ibunya pun melakukan hal itu. Mereka mengatakan itu akan mendapatkan keberkahan. Bahkan ibunya sangat terobsesi kepada Walid melebihi kepada ayahnya. Namun jika ayahnya melarang ibunya pergi ke sana, mereka akan bertengkar. Lalu Asikin mengatakan, setidaknya kau sudah melihat sendiri kegiatan aneh mereka. Baiduri pun menjelaskan bahwa memang itulah tujuan dia ke sana. Namun dia sangat kaget mengetahui kegiatan mereka. Dia sangat naik darah ketika melihat ibunya meminum air itu. Namun Asikin memuji Baiduri. Dia mengatakan bahwa Baiduri sangat hebat. Kau nekat, kau berani mencipratkan air ke wajahnya Walid. Baiduri mengatakan bahwa itu memang dari hatinya dan bahkan dia ingin mengguyurkan semua air yang ada di baskom itu ke wajah Walid agar dia bisa merasakan dan minum air kakinya sendiri. Lalu Asikin mengatakan bahwa kau harus menahan ibumu agar tidak pergi ke sana lagi. Namun Baiduri tidak bisa melakukan itu. Karena ibunya sudah terlalu terobsesi dengan Walid hingga hilang kewarasannya. Ibunya tetap mengatakan bahwa Walid adalah wali Allah yang bisa membawanya masuk surga. Dan akhirnya Baiduri akan tetap mengikuti ibunya selama hatinya tenang, artinya ibunya tetap aman. Asalkan hati aku tenang, aku tahu mak aku selamat. Singkat cerita, di rumah Baiduri ternyata Ummi Kalsum sedang bertengkar dengan suaminya. Ummi Kalsum akan menikahkan Baiduri dengan jamaah jihad. Namun ayahnya Baiduri tentu saja tidak setuju dengan hal itu. Dia mengatakan bahwa ajaran di jamaah jihad adalah ajaran sesat. Si ibu mengatakan, tak peduli jika kau mengatakan saya sesat atau apapun itu, karena saya tetap mempercayai Walid yang akan membawanya ke surga. Lalu suaminya menanyakan, apakah Walid tidak memberitahumu kalau surga istri itu ada pada suaminya? Istrinya menjawab bahwa memang benar surga ada pada suami, tapi bukan suami seperti kamu. Bodoh amat, kau mengatakan aku sesat atau aku hancur, aku akan menyelamatkan anakku dari dunia akhir zaman ini. Mau diizinkan atau tidak, aku akan tetap menikahkan Baiduri dengan jamaah jihad atas nama Allah dan Rasulnya. Namun ternyata Baiduri mendengarkan semua hal itu, dan Baiduri mengatakan bahwa dirinya tidak sudi untuk dinikahkan. Bahkan dia lebih baik mati daripada dinikahkan dengan sekte sesat itu.
Baduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ilmu.